Selamat datang di channel Tuah Kata. Tema kita tanggap darurat krisis bisnis. Kita sampai ke sesi 7. Di sesi ini kita akan membahas, memeriksa dan menganalisa sumber daya bisnis. Kita memasuki tahap kedua dari 5 tahap menanggulangi krisis. Di tahap kedua ini kita mencatat dan memeriksa sumber daya yang kita miliki dan yang bisa kita manfaatkan. Pertama sekali, dana, keuangan. Uang adalah awal dan tujuan bisnis. Uang adalah alasan dasar kenapa bisnis dilaksanakan. Kedua, karyawan. Ini merupakan motor daripada bisnis. Karyawan adalah pencipta nilai tambah dengan pengalaman dan kompetensinya. Ketiga, alat produksi. Alat produksi dibutuhkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk akhir. Produk akhir memiliki kinerja teknis untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Brand memberikan informasi tentang keunggulan produk serta menggambarkan citra untuk membangun kesukaan konsumen terhadap tawaran kita di pasar. Kelima itu merupakan sumber daya internal yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan. Ada 3 sumber daya luar atau sumber daya eksternal di mana kita bisa memanfaatkannya. Pertama adalah pemasok. Pemasok menyediakan bahan baku dan bahan penolong bagi proses produksi kita. Bank ini mengurus keuangan kita dan juga sumber modal. Dan jangan kita lupakan ada Dinas Koperasi dan UMKM yang bisa membantu kita di dalam bimbingan teknis dan konsultasi manajemen. Untuk memeriksa dan menganalisa sumber daya, ada baiknya kita lihat gambaran besar arus uang dalam bisnis. Bisnis memerlukan sumber dana dan menggunakan sumber dana itu untuk kegiatan bisnis. Sumber dana bisa berbentuk modal sendiri, bisa pula berbentuk pinjaman jangka pendek ataupun pinjaman jangka panjang yang merupakan kewajiban. Dana digunakan pertama sekali untuk membeli aset tetap seperti alat-alat produksi, sewa kantor, sewa gudang, dan lain-lain sebagainya. Dan sebahagiannya berupa aset lancar yang digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis sehari-hari. Misalnya untuk menutup beban operasional, menutup beban-beban lain, dan yang penting adalah untuk membuat produk, yaitu merupakan beban pokok penjualan. Kemudian kita menjual produk kita itu, maka jumlah penjualan dikalikan harga akan membentuk penjualan. Rupiah penjualan itu akan merupakan pendapatan bagi bisnis yang akan menambah aset bisnis. Begitulah arus keuangan. Aset lancar digunakan untuk membiayai beban-beban kegiatan bisnis dan kemudian dikembalikan dalam bentuk penjualan yang akan merupakan pendapatan. Maka ketika terjadi pengurangan penjualan atau berkurangnya penjualan karena dampak krisis ini, tentulah pemasukan berkurang,
Sementara pengeluaran untuk beban operasional dan lain-lain terus mengalir. Ini tentu akan menguras aset lancar dan bisa-bisa mengurangi modal. Karena itu perlu langkah tindak penanggulangan yang logis dan tepat waktu. Kita telah menyelesaikan sesi 7 membahas, memeriksa, dan menganalisa sumber daya bisnis, dan kita juga sudah melihat bagaimana arus uang mengalir di dalam kegiatan bisnis. Selanjutnya di sesi 8 kita akan memeriksa kinerja sumber daya manusia. Sampai jumpa di sesi 8. Jangan lupa komen ya untuk memberikan masukan-masukan kepada kita sesama teman-teman UMKM. Dan please jempolnya dan please subscribe serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua. Terima kasih.